Rehabilitasi ribuan hektar hutan dan lahan yang kritis dilakukan di 12 desa yang tersebar pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sindang, Danau, dan Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan. Rehabilitasi dilaksanakan oleh Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Ketahun area Bengkulu yang merupakan wilayah kerja balai setempat. Sekitar 25 blok yang direhabilitasi masing-masing per blok memiliki luasan sekitar 300 hektar. Rehabilitasi bertujuan memperbaiki hutan di wilayah KPH Mekakau, Saka yang selama ini rusak, serta mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Ada 5 jenis tanaman yang telah ditanam di lahan tersebut, yang merupakan tanaman buah, yakni jengkol, pinang, durian, pala, dan bawang lanang. Pihak BPDAS Ketahun mengatakan jika kawasan yang direhabilitasi dimulai sejak tahun 2019 silam, ada 25 blok dan masing-masing per bloknya 300 hektar. Area yang ditanam tersebut sebelumnya memang sudah sangat kritis rawan longsor dan banjir. Untuk program EHL ini untuk masyarakat agak kuat ya? Untuk sementara ini terbantu Pak. Yang intinya dalam hal ini selama 3 tahun ini Pak, boleh dikatakan masyarakat terbantu, yaitu masalah tenaga kerja itulah. Karena hasil kita selama ini itu cuma kopi. Jadi dengan adanya EHL ini masyarakat bisa nantinya menikmati hasil yang ada di tanaman itu Pak. Jadi yang terutama dari tanaman yaitu namanya pinang, terusan pahala, durian, jengkol, kayu bambang tadi. Insya Allah untuk jenjang berikutnya untuk membantu perekonomian, penunjang perekonomian kita Pak. Yang jelas tanggapan masyarakat kita bagus, tidak ada komplain, boleh dikatakan menanggapi dengan bagus gitu kan. Sangat berterima kasih kami sebagai masyarakat terbantu dari pemerintah untuk penanaman ini. Dengan rehabilitasi ini, masyarakat mengaku terbantu karena mendapat lapangan kerja, membantu melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, juga memperoleh bibit tanaman buah yang akan menghasilkan. Kami dari pelaksana teknis ini, seruan dari BPDAS itu, pada EHL IP2 ini kami menyediakan 5 bibit tanaman, yang mana ada durian, bambang, pinang, pala, dan juga jengkol. Nah, harapannya sendiri untuk tanaman-tanaman ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Itu tujuan dari program ini itu gimana itu? Tujuan dari program ini sebenarnya itu untuk melestarikan hutan, merawat lingkungan, dan juga mensejahterakan masyarakat seperti itu. Kawasan sendiri itu sudah dikatakan kritis seperti itu, rawan terjadinya longsor, banjir juga seperti itu, dan itu banyak bahkan sudah ada yang memakan korban di daerah sini. Maka dari itu kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah Sadojaya ini. Itu berapa banyak itu untuk blok sini yang kita hijaukan atau yang kita tanam pohon itu? Kalau khusus untuk blok ini itu luasnya 300 hektar. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya hama babi dan jamur, sehingga tanaman yang mati harus disulam kembali. Ari Pranika, PAL TV.